Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Di hari yang berbahagia kali ini, saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Revolusi Industri. Tapi ada pepatah yang mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu izinkanlah saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Clinton Yaskelon Mase, asal dari Universitas Umputan Tular, Fakultas Hukum. Materi yang saya bawakan hari ini adalah revolusi industri. Revolusi industri merupakan fenomena yang terjadi pada tahun 1750 sampai 1850. Saat itu terjadi perubahan secara besar-besaran di bidang pertanian, manufaktur, dan pertambangan, transportasi, teknologi, dan perubahan tersebut ikut berdampak pada kondisi sosial, ekonomi, dan budaya-budaya di dunia. Revolusi industri ini yang pertama terjadi pada abad ke-18 yang ditandai dengan penemuan mesin uap yang digunakan untuk proses produksi barang. Saat itu, di Inggris, mesin uap digunakan sebagai alat tenun mekanis pertama yang meningkatkan produksi industri tekstil. Sungguh luar biasa. Peralatan kerja yang awalnya digantung pada tenaga manusia dan hewan akhirnya digunakan dengan mesin tersebut. Selain itu, mesin uap digunakan pada bidang transportasi atau bisa dibilang juga pada saat itu transportasi internasional pada masa itu. Transportasi yang pertama kali adalah transportasi laut yang menggunakan tenaga angin. Namun angin tidak dapat sepenuhnya diandalkan karena bisa saja terjadi angin bertiup dari arah yang berlawanan dan waktu sangatlah lama. Misalkan mereka berangkat dari jam 1 siang, tepat tibanya itu bisa sampai berbulan-bulan pada jam 1 siang lagi, tapi ada pun juga tidak sampai pada tempat tersebut. Nah, dengan adanya mesin uap, maka penggunaan tenaga tersebut sangatlah efisien. Itu tenaga angin pada alat transportasi mulai berkurang semenjak James Watt menggunakan mesin uap yang jauh lebih efisien dan murah dibandingkan mesin uap sebelumnya pada tahun 1776. Dengan mesin uap tersebut, kapal dapat berlayar selama 24 jam penuh jika mesin uap didukung dengan kayu dan batu bara yang cukup. Nah, yang diciptakan oleh James Watt ini itu mempermudah perjalanan yang dulunya itu masih menggunakan tenaga angin, mesin uapnya masih belum terlalu baik, tapi penemuan dari James Watt ini membuat tenaga dari mesin uap itu berjalan dengan baik. Selanjutnya adalah revolusi industri yang kedua. Revolusi industri yang kedua ini terjadi pada abad yang ke-20, yang dimana revolusi ini ditandai dengan penemuan tenaga listrik. Tenaga otot pada saat itu yang sudah digantikan oleh mesin uap perlahan mulai hilang dan tergantikan oleh tenaga listrik. Ini diciptakan atau terciptanya revolusi ini oleh lini produksi atau assembly line yang menggunakan ban berjalan atau conveyor belt pada tahun 1913. Nah, inilah yang pertama kali untuk adanya listrik sebagai era pembantu revolusi industri. Selanjutnya adalah revolusi industri yang ketiga, cara tentang media informasi. Jika revolusi pertama itu dipicu oleh mesin uap, revolusi kedua dipicu oleh ban, berjalan dan listrik, revolusi ketiga ini dipicu oleh mesin yang dapat bergerak dan berpikir secara otomatis, yaitu komputer dan robot. Salah satu komputer yang pertama dikembangkan di era Perang Kedua sebagai mesin untuk memecahkan kode buat Nazi Jerman adalah komputer bernama Colossus. Dan mereka menggunakan sebuah kode yang sangat sulit sekali untuk dipecahkan. Pada saat itu mereka menciptakan sebuah komputer yang tadi seperti saya bilang bahwa komputer yang namanya komputer Colossus untuk memecahkan kode tersebut dan akhirnya jadi. Nah, dengan adanya komputer raksasa tersebut, maka pada saat itu Perang Dunia Kedua dapat dihentikan dan tidak lagi berlanjut. Nah, masuk pada sekarang era revolusi industri yang keempat. Era revolusi industri yang keempat ini ditandai dengan berbagai macam alat-alat digital. Sama seperti yang sekarang kita lihat bahwa kita memiliki handphone, kita memiliki TV, dengan barang-barang elektronik lainnya. Itu adalah dihasilkan dari era revolusi industri yang keempat. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait dengan era revolusi industri. Dari awal era revolusi industri pertama, yang dimulai dari mesin uap, yang kedua dari listrik, yang ketiga komputer raksasa yang bernama Colossus, yang keempat yaitu alat-alat elektronik dan juga digital elektronik, dan pada akhirnya
Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah membantu dan juga Ibu dosen selaku dosen pembimbing kreativitas, yaitu dosen Ibu Seri Pinatur dan juga kawan-kawan sekalian. Itulah video singkat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom.